between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Oh. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me.
Saat ini kita memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Demi terwujudnya penerapan protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama, maka ada beberapa hal yang wajib dilaksanakan oleh kita semua. Di antaranya, 1. Menaati batas usia, yaitu 10-70 tahun dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh 36 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, menempati tempat duduk yang hanya bertanda kuning dan selalu menjaga jarak di seluruh kawasan gereja. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki gereja dan memakai masker dengan benar sepanjang misa. Yang keempat, menjaga kebersihan, tidak meninggalkan sampah di dalam gereja, dan mengelap bangku dengan tisu basah atau hand sanitizer sebelum meninggalkan tempat duduk di akhir misa. Yang kelima, selama misa berlangsung, selain petugas dokumentasi yang telah ditunjuk, tidak diperkenankan mengambil foto atau video. Yang keenam, demi keseragaman tata gerak liturgi dan menjaga jarak selama misa berlangsung, maka pada saat doa syukur agung anak domba Allah dan doa sesudah komuni, umat diajak untuk tetap duduk dan tidak perlu berlutut. Yang ketujuh, selesai sesi foto bersama, sesegera mungkin langsung meninggalkan gereja. Saudara-saudari terkasih, selamat datang di Gereja Katedral Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci. Hari ini kita akan menyaksikan dan merestui saat terindah dalam hidup Adi dan Yesika yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Marilah kita yang hadir di sini menjadikan diri kita sebagai saluran rahmat Tuhan dengan mendoakan kebahagiaan rumah tangga yang akan mereka bina. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran kedua mempelai beserta keluarga. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Adi dan Yesika. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Prof. Rovinius Jewarut yang terhormat, kami seluruh keluarga Adi dan Jessica hendak mengantar mereka berdua memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Kita lalui
Seiring langkah detak-detak waktu, cerahnya hari ini, di saat Engkau hadir Yesus, menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Adi dan Jessica yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci ini. Bagi mereka, hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan ku dapat berkata bahasa surga, namun jika tak ada kasih, aku tiada berguna. Biar ku miliki segala pengetahuan, namun jika tak ada kasih, aku takkan berarti. Meski ku punya iman untuk memindahkan gunung, Tetapi tanpa kasih, semua tiada berarti. kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tak memegahkan diri, pun tidak tinggi hati. Meski ku punya iman
Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedua mempelai, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Cerita mukjizat di Kana itu sesuatu yang sangat menakjubkan, mengagumkan. Air berubah menjadi anggur. Air yang tawar bisa menjadi anggur yang manis. Ada perubahan warna dari warna bening menjadi merah. Ada perubahan rasa dari rasa tawar menjadi rasa manis. Peristiwa transformasi warna dan rasa. Dari cerita ini ada 3 unsur penting yang menurut saya menjadi pokok renungan dan harus kita belajar dari 3 unsur ini. Pertama,
kehadiran dan keterlibatan Bunda Maria. Bunda Maria tampil sebagai seorang ibu yang penuh iman dan peduli dengan keadaan di sekitarnya. Yang kedua, keterlibatan para pelayan pesta. Mereka mau mendengarkan perintah Bunda Maria. Mereka juga bersedia untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan yang ketiga, pemimpin pesta yang mengecap air yang menjadi anggur itu merasa kagum. Ia tidak tahu dari mana datangnya anggur yang baik itu. Saudara-saudari yang terkasih, dari ketiga unsur ini, saya melihat ada 3 hal yang patut dihayati oleh Adi dan Jessica dalam perjalanan hidup perkawinan mereka. Kalau gereja menggarisbawahi salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah kebahagiaan suami istri, garis bawah kata kebahagiaan, itu juga dapat dicapai kalau pertama, menghadirkan Maria dalam seluruh gerak hidup keluarga itu. Dengan kata lain, menghayati hidup perkawinan dengan mengikut sertakan Bunda Maria. Kalau Jessica dan Adi setia berdoa rosario atau novena atau doa Maria lainnya, dan terutama lagi saat-saat mereka menghadapi krisis dalam hidup perkawinan, yakinlah Bunda Maria akan diam-diam menyampaikan apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda rindukan dalam keluarga Anda, dan ia menyampaikannya kepada Yesus. Dan Yesus pasti akan membuat sesuatu. Peran Maria dalam menghayati hidup perkawinan menjadi begitu amat penting. Lalu yang kedua, kesiapsediaan dan ketaatan dari pelayan pesta. Saudara-saudari, bisa dibayangkan ketika Maria berkata, "Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu." Dan mereka tidak merespon, hanya melakukannya saja. Dan persis ketika Yesus menyuruh mereka, mereka langsung melakukannya tanpa mengerti dengan jelas perintah itu, atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Tapi mereka melakukannya. Begitulah ketaatan iman. Sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Katolik, Adi dan Jessica mesti juga belajar, siap sedia, dan taat untuk melakukan perintah Tuhan yang sudah kalian ketahui sebagai pengikut Yesus. Dan buah dari kesiapsediaan dan ketaatan itu adalah sukacita, kedamaian. Dan yang ketiga, rasa syukur dari pemimpin pesta. Memang tidak dikatakan tadi bahwa dia merasa senang dan gembira, tapi dari kata-katanya dia kagum. Dari mana datangnya anggur yang baik dan melimpah ini? Itu gambaran orang yang sedang merasa bahagia. Dan satu kata kunci dari sikap dari pemimpin pesta ini, yakni selalu bersyukur. Bersyukur setiap hari. Mesti rasanya sulit sekali hidup berkeluarga. Sepi, hampa, bahkan tawar.
sulit, tapi mestinya selalu bersyukur. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan akan membuat suatu kejutan bagi orang pertama yang menghadirkan Maria dalam seluruh gerak hidup perkawinan mereka. Yang kedua, memiliki kesiapsediaan dan ketaatan iman. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Mereka patut mendapat hadiah kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Dan itulah mujizat perkawinan. Kita berdoa semoga Adi dan Jessica diberi kemampuan untuk menghayati Injil ini secara lebih nyata mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kasih kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Adi dan Jessica, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, Bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. saya Adi Triyono Krisnawan memilih engkau istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengabdikan diri dan saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Litwina Jessica Winli, memilih engkau, Adi Triyono Krisnawan, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah.
Semoga kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Adi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Jessica, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jessica, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Adi, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Adi dan Jessica, sekarang saya persilahkan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Dapat ku balas cintamu
kitab suci Rosario yang telah rohani agar dapat dipakai oleh keluarganya sebagai sumber agar menjadi tanda kehadiranmu yang membawa keutuhan ikatan cinta kasih dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib rosario, dan patung keluarga kudus ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Adi dan Jessica. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Adi dan Jessica yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan perayaan ini dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Adi dan Yesika ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa bagi kedua mempelai ini yang datang ke altar ini untuk memulai perkawinan mereka, agar mereka tetap bersatu dalam cinta kasih seumur hidup.
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan. Sebagai penolong yang tak terpisahkan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau, perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, Adi dan Yesika ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran-Mu, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan, agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka dididik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk ke dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu Yesika, mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Adi, mempelai laki-laki ini, dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami yang setia dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan dan ingin datang ke meja perjamuan kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menyambut komuni kudus. Yang pertama, yang boleh menerima komuni adalah yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama dan diterima resmi di gereja Katolik. Yang kedua, membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Yang ketiga, umat berbaris dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti arahan panitia tatib. Yang keempat, menyambut komuni dalam satu rupa dengan mengulurkan tangan, bergeser ke samping, membuka masker, lalu menyantap komuni, dan langsung menutup masker kembali. Yang kelima, doa setelah komuni dilakukan dengan posisi duduk di bangku masing-masing. Menghembus kuat terbang tegak.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi dan pemberkatan perkawinan Adi dan Jessica sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Maria. Ke dunia ini, Yesus dari Nazaret dan teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami hidup perkawinan. Kami dengan teladan keluarga kudus-Mu, dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau ya Yesus, cahaya mulia dari Allah Bapa, Bunda dan perawan yang murni. Terpujilah Engkau ya Yusuf, ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf lama-lamanya. Amin.
Sesi foto mempelai dengan kedua saksi. Selanjutnya, pastor dengan kedua saksi. Selanjutnya dengan pastor. Selanjutnya pastor dan misinar. Selanjutnya, pastor, misinar, Michelle dan Jessica. 나랑 결혼해 줄래? 나랑 평생을 함께 살래? 우리 둘이 알콩달콩 서로 사랑하며 나 닮은 아이 하나 너 닮은 아이 하나 낳고 천년만년 아프지 말고 난 살고 싶은데 솔직히 말해서 내가 널 더 좋아해 남자와 여자 사이에 그게 좋다고 하던데 내가 더 사랑할게 내가 더 아껴줄게 눈물이 나고 힘이 들 때면 아플 때면 함께 아파할게 평생을 사랑할게 평생을 지켜줄게 너만큼 좋은 사람 만난 걸 감사해 매일 너만 사랑하고 싶어 나랑 결혼해 줄래 매일이 행복에 겨워서 괜시리 내일이 기대되는 사람 왜 이리 떨리는 걸까 보고 또 봐도 내겐 제일인 사람 검은 머리 팥불이 될 때까지
때까지 우리들의 생이 다 끝날 때까지 손에 물을 묻혀도 눈에 눈물 절대 안 묻혀 넌 나의 반쪽 가슴 난 너의 반쪽 가슴 되어 숨을 쉬는 그 순간순간 널 사랑해줄게 시간이 지나서 주름이 늘어나도 꼭 지금처럼 너와 나 영원히 함께 할 거야 내가 더 사랑할게 내가 더 아껴줄게 눈물이 나고 힘이 들 때면 아플 때면 다 함께 아파할게 평생을 사랑할게 평생을 지켜줄게 너만큼 좋은 사람 만난 걸 감사해 매일 너만 사랑하고 싶어 너는 마치 어두웠던 내 삶을 밝혀주는 빛 보글보글지게 소리로 반겨주는 집 메말랐던 내 맘에 내려주는 비 사랑이란 참 의미가 담겨있는 시 하늘이 정해준 운명의 끈 너와 나의 만남은 천생연분 이 세상을 다 준대도 바꿀 수 없는 내 삶의 오직 평생 너뿐 내가 더 아껴줄게 눈물이 나고 힘이 들 때면 아플 때면 다 함께 아파할게 평생을 사랑할게 평생을 지켜줄게 너만큼 좋은 사람 만난 걸 감사해 매일 너만 사랑하고 싶어 나랑 결혼해줄래 나랑 결혼해줄래 Selanjutnya, pastor, orang tua, dan satu saudara kandung Jessica. Selanjutnya, pastor, orang tua Jessica. Selanjutnya, pastor, groomsmen, dan bridesmen.
Selanjutnya, kedua saudara kandung Adi. Kedua saudara kandung Adi. Selanjutnya, kedua saudara kandung Adi dan satu saudara kandung Jessica. Selanjutnya, satu saudara kandung Jessica dan Ciselda. Selanjutnya, groomsmen. Selanjutnya, groomsmen dan bridesmaid. Selanjutnya dengan bridesmaid. Selanjutnya dengan bridesmaid.
selanjutnya dengan Kor Harmoni Choir.